Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah kita. Pada siang yang berbahagia ini, saya mewakili tim panitia pengabdian kepada masyarakat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama adalah kepada Kepala Sekolah SD Insan Tama, Bapak Adi Fajar Nugroho, STP MPD, dan Bapak Agus Sulaiman ya yang telah menjembatani komunikasi antara fakultas kami, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, dengan SDIT Insan Tama. Kemudian yang kedua juga kepada Bapak Ibu guru ya yang dengan kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk bertemu kami di Zoom ini. Kemudian yang ketiga juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim kami, ada Bu Andri, ada Bu Rati, ada Bu Nurhayati, ada Pak Firza, dan ada saya sendiri. Kemudian narasumber kita untuk hari ini sebetulnya untuk sharing ya Bapak Ibu, bukan untuk mengajari, tapi sharing saja, yaitu Bapak Raden Muhammad Firzatullah, SPD MKOM. Nanti beliau yang akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing mengenai Kamtasia. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk rundown acara, kemarin saya sudah serahkan ke Pak Agus, kira-kira adalah bahwa akan ada pembukaan, kemudian nanti berkenan untuk sesi foto sejenak, kemudian nanti ada sambutan dari Ketua Tim Pengabdian, yaitu Bu Andrianingsi, dan sambutan dari Kepala Sekolah, yaitu Pak Fajar. Kemudian tadi sharing session nanti akan dipandu oleh moderatornya Bu Rati, kemudian pemaparannya oleh Pak Firza, setelah itu nanti akan mungkin ada sedikit diskusi atau tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, berkenan kiranya untuk membuka kamera sebentar untuk kita mengambil foto ya Bapak Ibu, untuk dokumentasi baik untuk kami dan untuk sekolah mungkin barangkali membutuhkan dokumentasi. Mohon dibantu ya oleh Bu Nurhayati atau Bu Ratih. Silakan Bapak Ibu yang sebentar aja yang ada gangguan sebentar aja mohon. Jaringan ya. Ya oke, baik. Baik, mohon izin Bu Ira, mohon izin Bapak, saya pandu untuk foto bersama ya. Oke, baik, sudah siap Bapak Ibu, mohon izin untuk senyumnya yang paling manis ya. Senyum manis. Ini untuk scene pertama, layer pertama. Oke, masuk ke layer kedua. Saya masuk ke layer ketiga. Ya, baik. Sudah, Bu Ira? Sudah. Okay. Baik, terima kasih Bu Rati. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau misalnya kurang memungkinkan tidak apa-apa, boleh di-off-kan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan Bu Rati yang telah memandu sesi foto tadi. Mudah-mudahan tadi dokumentasinya berguna ya untuk Bapak Ibu di sekolah dan untuk kami di kampus. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Tim Panitia Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Andrianingsi, Eskom MMSI. Pada Bu Andrianingsi kami persilahkan. Terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat sehat ya kepada kita semua. Begitu banyak, kemudian rahmat rezeki dan sebagainya ya Bapak Ibu. Di masa pandemik ini ya kita memang mungkin diliputi rasa duka, ya diliputi rasa was-was dan sebagainya. Namun namanya kita sebagai guru, kegiatan pembelajaran harus tetap berjalan karena bagaimanapun anak-anak kita adalah generasi muda yang harus kita tetap bina ke depannya. Nah, saya mewakili teman-teman mengucapkan rasa syukur atas kesediaan dari sekolah yang dipimpin oleh Bapak
Bapak Adi Fajar Nugraha, STP MPD, beserta jajarannya telah menerima kami untuk bisa saling berkolaborasi dan sharing session lah di sini. Ya, karena tiadalah kami berniat untuk menggurui Bapak Ibu di mana mungkin saja ilmu Bapak Ibu jauh lebih mumpuni daripada kami. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Nanti mohon jika memang nanti ada di sesi tanya jawab atau nanti pada saatnya berjalan acara ada pertanyaan-pertanyaan atau ada bagaimana nanti bisa disampaikan ya. Jadi saya di sini mewakili teman-teman juga kembali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan sambutan hangatnya kepada kami semua. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan bisa berjalan dengan lancar. Itu saja sambutan dari saya. Semoga ini juga bukan yang menjadi yang pertama buat kami untuk kerjasama dengan Bapak Ibu dalam bidang pengabdian di kemudian hari. Semoga dibukakan pintu kembali untuk kami melakukan pengabdian di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ira, terima kasih Pak Adi dan jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Andri. Sambutan selanjutnya adalah dari Kepala Sekolah SDIT Insan Tama, Bapak Adi Fajar Nugroho, STP MPD. Kepada Pak Fajar. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita terima kepada Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat sampai sekarang ini. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu yang kami hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak, Bu Ira, Bu Adriani, Bu Nur Hayati, dan Pak Muhammad Firzatullah, dan Bu Ratih dari Universitas Nasional yang kami hormati juga, teman-teman guru di sini. Terima kasih kita bisa berkumpul di sini untuk menambah ilmu kita. Tidak terasa memang sudah hampir 1,5 tahun mendekati 2 tahun ini, Bu. Kita dalam kondisi pandemi seperti ini. Tapi memang walaupun pandemi ini alhamdulillah ada sisi-sisi yang bisa kita dapatkan. Kecakapan kita terkait dengan digital ini luar biasa meningkatnya dibanding awal-awal dulu. Zoom saja mungkin nggak kenal kita ya, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini kita bisa meningkatkan kemampuan kita di bidang itu. Dan alhamdulillah sekali ini kami berterima kasih sekali kepada Universitas Nasional yang bekerja sama dengan kami untuk menambah salah satu ilmu guru kami, terutama untuk tools bernama Camtasia ini. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi pahala bagi ibu bapak yang menyampaikannya, menjadi ilmu bagi kami sehingga nanti Ananda bisa menggunakan Ananda bisa belajar lebih baik lagi di masa pandemi ini. Itu saja dari kami, Bu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan, ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fajar atas kata sambutannya. Terima kasih juga sudah menerima kami di sini. Acara selanjutnya adalah sharing session dari narasumber kami yang akan dipandu oleh moderatornya Ibu Ratih Malasari, STMM MMSI. Sebelumnya saya akan bacakan CV singkat dari beliau. Bu Ratih ini sebelumnya pernah menjadi tutor bimbingan belajar Primagama, kemudian sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Keahlian beliau adalah di algoritma dan pemrograman, di mobile programming, di pemrograman berorientasi objek, di pemrograman visual, di data science, dan animasi komputer. Kemudian untuk pendidikan formalnya, Bu Ratih ini mengambil S1 di Teknik Informatika Universitas Gunadarma, S2 di Manajemen Perbankan dan Sistem Informasi Bisnis di Universitas Gunadarma.
Untuk sertifikasi yang dimiliki oleh Bu Rati ini ada SAP 01 Overview, kemudian SAP PLM 200, Business Process in Project Management, kemudian CCNA Exploration, dan MTA Software Development Fundamentals. Nah, Bu Rati ini nanti yang akan memandu dan membantu Bapak Ibu untuk sharing session bersama Pak Firza. Baik, saya serahkan kepada Bu Ratih untuk sharing session ini. Mangga Bu Ratih. Baik, terima kasih Bu Ira atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Guru, istri-istri. Maaf saya lupa nampaknya ini belum familiar. Mohon maaf agak nggak boleh karena habis insan sama, mohon maaf ya Ibu Bapak. Ini benar-benar kerja tayang, habis selesai ngajar online langsung ada kegiatan PKM, jadi masih semi-semi nggak connect. Mohon maaf, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini kita diskusinya rileks saja ya Bapak Ibu, semoga tidak menegangkan ya, karena situasi saat ini sudah cukup menegangkan ya, kita buat happy saja, menyenangkan untuk bisa saling sharing materi pada siang hari ini. Ya baik, saya akan coba langsung saja ya, tidak berpanjang kata, saya akan menyampaikan sedikit kurikulum vitae dari pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Raden Muhammad Firzatullah. Ya, jadi di sini sebentar saya share dulu. Oke, Bapak Firza ini adalah dosen di Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, program studi Informatika. Beliau kebetulan juga warga Bogor juga sama ya, Bapak Ibu. Di sini beliau sendiri untuk work experience-nya itu sejak tahun 2015 sampai 2017 beliau bekerja di PT Electronic Data Interchange Indonesia sebagai website development dan maintenance ya. Kemudian tahun 2019 sampai 2020 sebagai website development dan big data engineers ya. Kemudian tahun 2020 hingga saat ini beliau sebagai dosen di Universitas Nasional. Kemudian untuk bidang expertise-nya, Pak Firza ini lebih banyak ke programming ya, jadi beliau expert di beberapa bahasa pemrograman, ya termasuk database SQL, bahasa pemrograman Java, Kotlin, PHP, Python, kemudian di WebAPI dan Workbench of Apache Spark, bahasa R dan Python. Kemudian Pak Firza ini menyelesaikan program studi S1-nya di Universitas Negeri Jakarta, kemudian menyelesaikan program S2-nya di Institut Pertanian Bogor. Baik, Bapak Ibu, itu adalah sekelumit dari CV Pak Firza ya. Jadi langsung saja untuk waktunya saya mulai kepada Pak Firza dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikan waktunya untuk Pak Firza menyampaikan materi pada siang hari. Kepada Pak Firza, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Rati atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Fajar sebagai selaku Kepala Sekolah SDIT Insan Tama. Yang saya hormati Bapak Agus, rekan-rekan dosen dari Universitas Nasional, juga rekan-rekan Bapak Ibu sekalian di SD Insan Tama. Mungkin di sini saya akan bahas sedikit materi mengenai Camtasia, tapi saya harap di sini bukan sifatnya bukan berupa workshop ataupun pelatihan, melainkan kita sharing session saja. Jadi kita di sini sama-sama belajar karena saya pun masih baru gitu ya terkait dengan aplikasi Camtasia ini. Baik, mungkin supaya lebih dapat atau lebih mudah pemahamannya masuk, kita langsung praktekkan saja Bapak Ibu ya terkait dengan aplikasi Camtasia-nya. Mungkin saya di sini izin share screen ya Bapak Ibu. Baik. Jadi di sini langkah pertama mungkin atau di section 1 ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal dan juga mendownload
aplikasi dari Camtasia ini. Kebetulan Camtasia ini merupakan aplikasi yang berbayar gitu ya. Tapi di sini kita gunakan versi trialnya. Saya sudah mengunggahnya atau saya sudah sediakan installer Camtasia-nya ini di website yang Ibu Bapak bisa buka di firza.xyz/Camtasia. Nah, ini filenya berbentuk WinZip ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung unduh installer dari si Camtasia-nya. Nah, ini diunggah di Google Drive. Formatnya zip, Bapak Ibu. Mungkin saya di sini akan jelaskan sedikit ya terkait dengan Camtasia. Jadi Camtasia ini adalah aplikasi yang digunakan untuk merecord sekaligus mengedit video. Jadi dia sifatnya tidak hanya video recorder atau perekam video, bukan hanya recorder screen ya. Kan kalau misalnya kita pernah menggunakan aplikasi-aplikasi lain seperti OBS, itu kan sifatnya dia hanya recorder screen ya, atau perekam layar saja. Nah, kita kadang dalam mengeditnya harus menggunakan aplikasi-aplikasi lain seperti Adobe Premiere ataupun dengan aplikasi yang gratis seperti VSDC. Nah, lain halnya dengan aplikasi OBS, si Camtasia ini adalah aplikasi yang menyediakan screen recording sekaligus editor untuk videonya. Jadi setelah kita merecord videonya, setelah kita merecord screen dari tampilan komputer kita bisa sekaligus mengedit video tersebut ya Bapak Ibu. Tentu saja si Camtasia ini dia karena sifatnya aplikasi gabungan antara screen recorder dan juga video editor, fiturnya tidak selengkap dengan editor-editor lainnya seperti Adobe Premiere ataupun aplikasi-aplikasi editor video lainnya. Nah, tapi untuk editing di Camtasia ini kurang lebih sudah lumayan nyaman ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan untuk membuat media pembelajaran. Nah, mungkin setelah kita download, ini saya anggap downloadnya sudah selesai Bapak Ibu ya. Setelah kita download, kita bisa menginstal aplikasi si Camtasia ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah mendownload dan juga mengekstrak aplikasi atau file yang tadi sudah saya unggah di website firza.xyz/Camtasia. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah ekstrak file WinRAR-nya, terdapat 2 buah file ya Bapak Ibu ya, ada file silent install dan file Camtasia. Nah, Bapak Ibu bisa klik keduanya. Ini keduanya kalau dibuka sama saja ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini saya buka yang Camtasia 2019. Nah, kita tunggu sampai tampilan atau window installernya muncul ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah persetujuannya. Kita tunggu sampai persetujuan instalasinya selesai. Nah, lalu tampilan awal pada instalasi Camtasia ini kurang lebih menampilkan baik itu fitur maupun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Camtasia. Nah, ini baru buka ya. Nah, ini dia. Jadi awal kita diminta untuk memilih bahasa. Di sini ada bahasa Inggris, ada banyak sekali ya pilihan bahasanya. Jadi ini bahasanya bukan bahasa yang digunakan pada saat kita buka aplikasi Camtasianya. Jadi mungkin di sini ekspektasinya kalau kita pilih bahasa Indonesia, nanti Camtasianya bahasa Indonesia. Sayang sekali tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini bahasanya ini hanya digunakan ketika kita menginstalnya saja. Nah, agar lebih mudah di sini saya gunakan bahasa Inggris ya mungkin Bapak Ibu. Lalu kita klik button OK atau tombol OK-nya. Nah, setelah itu kita klik di sini agreement, bahwasanya kita sudah setuju ya dengan apa yang akan dilakukan oleh si installer ini. Lalu kita klik di sini di bagian checklistnya ini, ceknya kita cek, lalu kita tekan tombol next-nya. Nah, selanjutnya ada window destination folder atau tempat kita menyimpan aplikasi si Camtasianya. Di sini secara default atau secara bawaannya si Camtasia ini dia menyimpan aplikasinya di drive C, folder program file, TouchSmith, Camtasia 2019. Nah, misalnya Bapak Ibu mau naruhnya
secara default. Nah, Bapak Ibu tidak perlu mengubah path ataupun lokasi dari penginstalannya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu misalnya, wah drive C saya sudah penuh Pak, saya mau install di drive D saja, itu bisa ya Bapak Ibu. Misalnya di sini contoh saya ada 3 directory di laptop saya, atau ada 3 penyimpanan, ada drive C, drive D, dan drive E. Nah, saya misalnya mau simpan di drive D saja nih. Nah, di sini kebetulan drive D masih kosong. Nah, maka di sini saya ubah, saya klik tombol browse-nya. Nah, lalu saya klik drive atau tempat penyimpanan yang akan saya gunakan untuk menyimpan aplikasi Camtasia-nya. Di sini misalnya saya gunakan drive D ya. Nah, lalu di sini saya masukkan ke folder program files. Nah, nanti secara otomatis path atau tempat penyimpanan dari si aplikasi Camtasia-nya ini dia terubah ya ke tempat yang tadi kita sudah pilih. Nah, setelah itu kita klik atau kita tekan button install-nya Bapak Ibu. Nah, proses instalasinya akan berjalan ya Bapak Ibu. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, di sini kita lihat ada chat ya. Oh, mungkin Bapak Ibu kalau ada yang memiliki kendala terkait dengan instalasi Camtasia ini bisa langsung open mic saja, atau mungkin bisa langsung utarakan saja, baik melalui chat ataupun langsung melalui mikrofon. Atau mungkin kalau ada yang punya pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Sembari kita tunggu ya proses instalasi Camtasia-nya selesai. Nah, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu sampai instalasi aplikasi Camtasia 2019-nya ini selesai. Nah, ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah aplikasinya berhasil terinstall, maka akan muncul satu buah icon atau logo Camtasia ya di desktop ataupun halaman depan komputer ataupun laptop Bapak Ibu sekalian. Logonya seperti ini Bapak Ibu, logonya Camtasia 2019. Nah, kalau sudah seperti ini berarti aplikasi Camtasia kita sudah berhasil terinstall ya, dan sudah siap untuk digunakan. Nah, di sini mungkin kita coba langsung gunakan saja ya Bapak Ibu, dengan cara kita klik 2 kali button atau logo Camtasia-nya. Nanti akan muncul tampilan awal Bapak Ibu. Tampilan awalnya itu berupa pemilihan project yang sudah dibuat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buat satu buah video, misalnya Bapak Ibu edit videonya ataupun rekam videonya, itu dinamakan satu buah project ya kalau di Camtasia ini. Nah, satu project ini bisa berisikan lebih dari satu file. Nah, file-filenya ini adalah file-file yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam membuat video pembelajarannya misalnya. Jadi filenya itu bisa atau mungkin bisa berupa gambar. Jadi nanti bentuk atau hasil dari packaging si Camtasia ini atau yang berupa proyekan si Camtasia ini dia akan berformat atau memiliki format file seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, saya coba klik properties dulu. Nah, ini. Jadi nanti format dari proyekannya itu adalah TSCP ROJ. Nah, jadi si TSCP ROJ-nya ini dia hanya bisa dibuka di aplikasi Camtasia dan dia berisikan lebih dari satu file saja, melainkan file-file yang kita gunakan dalam membuat satu video pembelajaran seperti itu. Nah, nanti cara menambahkan medianya atau mungkin bisa menambahkan video, musik ataupun gambar, nanti kita bisa tambahkan di dalam aplikasi Camtasia-nya. Oke, mungkin ini kita tunggu dulu sampai aplikasi Camtasia-nya kebuka. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Camtasia-nya ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada di tampilan awalnya ini ada Reason. Reason ini dia adalah project-project ataupun video-video yang pernah kita buat. Jadi nanti akan tampil di sini. Jadi kalau misalnya kita taruh
di folder drive C, misalnya drive D, drive E, dan lain sebagainya, lalu kita lupa simpannya di mana, nah nanti si Camtasia tetap akan menampilkan project-project ataupun video-video yang pernah kita buat. Nah, lalu di sini ada 2 buah pilihan Bapak Ibu, ada new project dan ada new recording. Dan juga ada open project ya. Kalau open project bisa kita gunakan untuk ngebuka ataupun edit lagi project-project yang sudah pernah kita buat. Contohnya project yang ini nih, yang Camtasia bisa saya open melalui button open project ini. Tinggal diklik open project-nya, lalu kita pilih nama project-nya atau file project-nya. Di sini Camtasia ya nama project-nya. Nah, lalu ada 2 buah menu lagi, ada new project dan juga new recording. Apa bedanya? Jadi kalau new project, nanti kalau kita klik, kita akan langsung terdirect ke video editor atau aplikasi untuk mengedit video si Camtasia-nya. Nah, lain halnya dengan new recording. Kalau new recording di sini digunakan untuk merecord screen ataupun layar laptop kita. Juga kita bisa menambahkan gambar kita ataupun video kita melalui webcam. Nah, mungkin di sini saya akan coba praktekkan dulu ya Bapak Ibu ya, gimana cara merecord videonya, lalu apa saja fitur-fitur dari Camtasia ini. Nah, kita mulai, saya klik button new recording-nya. Nah, nanti kalau sudah terbuka menu recording-nya atau aplikasi recording-nya, nanti akan tampil di sini logo Camtasia berwarna merah nih Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, di antaranya ada capture, effect, tools, helps, lalu di bawahnya ada select area, ada recorded input, dan juga rekam. Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan satu persatu terkait dengan menu-menu tersebut ya. Kalau misalnya full screen ini kita klik, kita gunakan untuk menentukan layar mana yang akan kita rekam gitu ya. Jadi ukuran layarnya ataupun lokasinya di bagian mananya saja yang bisa kita record. Nah, kita bisa tentukan pada bagian select area ini. Nah, kalau full screen berarti secara otomatis nanti si Camtasia akan merecord secara penuh layar kita. Nah, kalau custom di sini kita bisa tentukan ukurannya, dimensi dari perekamannya berapa. Misalnya di sini saya kecilkan nih ya Bapak Ibu. Di sini ada kotak berwarna putih, saya kecilkan seperti ini. Nah, nanti dia dimensinya akan berubah ya menjadi 858 kali 600. Berarti yang terrecord hanya yang di bagian terang ini saja Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu misalnya mau recordnya di bagian sini saja. Nah, Bapak Ibu tinggal tarik seperti ini. Jadi yang terrecord itu adalah bagian layar yang lebih terang ya. Yang gelap ini dia tidak akan terrecord. Nah, di sini mungkin saya akan gunakan full screen saja ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita bisa nyalakan juga webcam kita. Jadi kita mau kan nanti misalnya di video rekaman kita di sini ada gambar kitanya ya Bapak Ibu ya, ada gambar Bapak Ibunya. Nah, caranya cukup mudah, Bapak Ibu tinggal klik di sini ada bagian menu kamera. Nah, Bapak Ibu klik sehingga nanti akan menampilkan kamera dari Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada error. Kenapa error? Saya tidak bisa ngebuka kamera saya karena kamera saya masih digunakan untuk zoom ya. Nah, kalau misalnya tidak digunakan untuk zoom, nanti si kamera ini bisa langsung digunakan ya. Nanti akan tampil video recording ataupun video kameranya ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa klik, bisa nyalakan. Nah, nanti akan ada muncul kotak rekaman dari webcam Bapak Ibu sekalian. Lalu di sini ada audio on. Nah, audio ini adalah rekaman suara dari headset ataupun mikrofon kita Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau menyertakan audio suara Bapak Ibu dari eksternal mikrofon misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa setting dulu nih Bapak Ibu supaya yang merecordnya itu adalah eksternal mikrofonnya, bukan internal laptop ataupun PC-nya. Nah, gimana cara settingnya? Kita tinggal klik saja di bagian panah yang posisinya ke bawah ini, lalu kita klik option. Nah, di sini ada tulisan atau ada menu audio device. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada mikrofon high definition audio device, dan di atasnya pun ada mikrofon high definition audio device. Nih, kalau ini yang atas adalah mikrofon internal di laptop saya, sedangkan yang di bawahnya ini adalah mikrofon dari headset saya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa atau mau gunakan headset
Bapak Ibu ataupun eksternal mikrofon, Bapak Ibu bisa settingnya di bagian sini. Nah, lalu di sini ada checkbox record system audio. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ngecek atau tidak mencentang si record system audio ini, nantinya si suara ataupun suara Bapak Ibu yang direkam melalui si mikrofon ini tidak akan masuk ke video yang ada pada Camtasia-nya. Nah, jadi sebisa mungkin Bapak Ibu centang atau checklist record system audio ini. Kita klik OK. Nah, lalu kita tadi sudah setting nih screen yang akan di-recordnya dan juga audio yang akan di-recordnya juga kita sudah tambahkan webcamnya. Nah, lalu gimana cara kita merekamnya? Nah, cara merekamnya cukup mudah. Bapak Ibu bisa klik tombol rek ini yang berwarna merah. Nanti si Camtasia akan memberi aba-aba bahwasanya si recording ini sudah mulai apa belum. Nah, ini 3, 2, 1. Nah, kalau waktunya sudah habis, berarti ini sudah tidak tampil apa-apa. Nah, berarti ini screen capture ataupun rekaman dari layar Bapak Ibu sudah terekam ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana Pak cara stopnya? Nah, cara stopnya Bapak Ibu bisa menekan tombol F10 ataupun Bapak Ibu bisa klik logo Camtasia yang berwarna merah ini dan Bapak Ibu bisa klik stop seperti ini. Nah, seperti itu. Selain itu, si recording Camtasia pun memiliki banyak ini ya Bapak Ibu ya, banyak tools. Di antaranya ada tools, sebentar saya buka dulu. Nah, lalu di sini ada 3 buah pilihan ya, ada delete, pause, dan stop. Nah, kalau misalnya delete ini, kalau misalnya sekiranya video yang Bapak Ibu rekam ini kurang sesuai, nah Bapak Ibu bisa menekan logo delete ini, secara otomatis rekaman yang sebelumnya nantinya dia akan terdelete ya atau terhapus. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyudahi, Bapak Ibu bisa menekan tombol stop, dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin pause dulu, misalnya sedang recording video pembelajaran, tiba-tiba pengen ke toilet dulu atau mungkin ada keperluan dulu, nah Bapak Ibu bisa klik button pause ini. Nah, nantinya kalau misalnya sudah selesai, misalnya urusan Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu ingin melanjutkan kembali rekaman videonya, nah Bapak Ibu bisa menekan tombol resume ini. Nah, nanti kalau misalnya sudah atau ingin mengakhiri rekaman videonya, Bapak Ibu bisa tekan tombol stop. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin itu ya untuk recording videonya. Setelah ini kita akan lanjut bagaimana caranya mengedit video menggunakan Camtasia-nya Bapak Ibu. Oke, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Ya. Ya, silakan, Pak. Iya. Ya, Bu, silakan. Saya Syahrul, Pak. Oh, Pak ya, Bapak ya. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih Bapak Raden Muhammad. Ya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan ini, untuk settingan sound-nya gitu, apakah ada yang kemudian, misalkan kalau saya sering apa istilahnya di kendala itu, kadang suara itu yang tidak keras gitu ya, volumenya dan seperti itu. Apakah di Camtasia ini ada hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan sound itu yang harus bagus? Oh iya. Baik, terima kasih Bapak Syahrul atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi terkait dengan audio pada Camtasia ini memang kalau misalnya kita record audionya menggunakan internal device ataupun menggunakan mikrofon dari laptop ataupun komputer kita, memang nanti akan banyak sekali noise-nya ya. Akan ada gangguan-gangguan suara, misalnya seperti suara motor lewat ataupun ada suara tukang bakso lewat gitu ya. Nah, untuk meminimalisir dari noise yang ada, kita bisa menggunakan eksternal mikrofon ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan headset ataupun eksternal mikrofon. Di toko online banyak ya. Tapi pada umumnya lebih mudahnya menggunakan headset seperti ini. Jadi si headset ini secara fungsional dia ada dua ya. Dia bisa sebagai audio dan juga sebagai mikrofon ya. Tapi hanya beberapa headset saja yang ada mikrofonnya.
Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan mikrofon itu sebagai sound recorder. Lalu untuk perihal settingnya, nanti Bapak Ibu bisa klik di bagian, mohon maaf, saya buka lagi ya, recordnya, new record mana ya, new record. Nah, Bapak Ibu nanti bisa setting juga untuk memilih mikrofon yang digunakan adalah mikrofon eksternalnya, bukan mikrofon internalnya. Sehingga nantinya noise ataupun suara gangguan suara tersebut bisa kita minimalisir. Tapi untuk settingan lebih lanjut mungkin ya, ya Bapak Syahrul maksudnya pakai settingan tertentu nanti suaranya bisa atau noise-nya bisa terminimalisir. Nah, kalau itu Camtasia masih belum menyediakan fitur-fitur tersebut. Tapi memang di beberapa aplikasi seperti aplikasi audio editor itu sudah ada settingan-settingan tersebut. Tapi sayangnya di aplikasi Camtasia ini masih belum ada seperti itu. Ya, bagaimana Bapak Syahrul? Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan. Oke, sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya, Atau saya mungkin ada. kita Pak Firza mau ada. diperbaiki? Ya, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Firza atas kesempatannya. Ya, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ilmunya ini. Mudah-mudahan ilmunya Sama-sama, ini Pak. ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Amin, amin. Tadi kan ini berbayar juga ya. Artinya Iya, Pak. mungkin ada orang tertentu yang punya idealisme, saya dapat ilmu gak mau gratis, saya ingin beli aja biar ilmunya barokah, misalkan ini ya. Seperti itu. Kalau saya beli itu apakah ini mahal atau murah nih Mas? Kalau beli ini harganya sekitar 3 juta rupiah, Pak. License-nya, tapi license-nya lifetime, seumur hidup, Pak. Oh iya, terima kasih. Iya. Mas. Ya, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Sunardi. Mungkin kita lanjut lagi ya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, sekarang tadi recordingnya sudah selesai. Sekarang kita ingin coba bagaimana mengedit dari rekaman video tadi. Nah, tadi anggap di sini video rekamannya sudah saya simpan di file Camtasia ini. Nah, kita tinggal buka saja atau open project saja. Lalu kita pilih project dari Camtasia yang sudah kita buat tadi atau rekaman yang sudah kita rekam tadi. Nah, kita klik Camtasia ini, lalu kita klik open, Bapak Ibu. Nah, nanti secara otomatis atau mungkin tadi ketika Bapak Ibu sudah stop recording ataupun berhenti merekam video ataupun screen recordingnya, nanti secara otomatis si Camtasia akan memindahkan si screen recordingnya tadi ke rekaman atau ke aplikasi video editornya. Nah, untuk tampilan dari audio atau video editornya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Ini saya menggunakan video yang sudah saya rekam tadi pagi. Nah, nanti secara default si Camtasia ini akan membagi dua. Yang pertama adalah rekaman dari webcamnya dan yang kedua adalah rekaman dari recordingnya. Nah, di sini ada track 1 dan juga track 2. Nah, kalau track 1 ini apa sih yang dimaksud dengan track? Nih, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan Photoshop, di Photoshop itu ada yang dinamakan dengan layer ataupun lapisan. Nah, lain halnya pada Camtasia, si lapisan atau si layer ini dia dinamakan dengan track. Jadi ada track 1, 2, 3, dan seterusnya. Semakin besar track, maka semakin luar lapisan yang ada ya, atau lapisan yang didapatkan. Misalnya di sini ada track 1 dan track 2. Nah, misalnya di track 1 ini ada videonya. Nah, lalu kita masukkan lagi, kita buat track baru misalnya. Jadi track 3 misalnya di above track 1 ini. Nah, lalu kita masukkan misalnya video di track 3 ini. Nah, atau track 4 ini kita masukkan. Nah, nanti si track yang 1 dan yang kedua ini dia akan tertimpa Bapak Ibu. Jadi kalau kartu itu dia ada kartu di urutan paling bawah dan kartu urutan paling atas, yang nampaknya itu adalah kartu yang urutan paling atas kan ya Bapak Ibu. Nah, sama halnya dengan si track ini. Jadi si track ini pun yang akan muncul atau akan tampak itu adalah yang paling atas. Kalau itu untuk file video ataupun gambar. Nah, tapi kalau misalnya untuk suara, dia track 1 sampai track 5 dia tidak ada lapisan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu
memiliki beberapa video dan dimasukkan dalam track yang sama, lalu suaranya tidak diatur, maka nanti suaranya akan bertabrakan ya gitu Bapak Ibu. Makanya harus berhati-hati. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai track-nya ya. Nah, kita balik lagi. Tadi kita sudah memiliki rekaman ya Bapak Ibu ya. Ini saya remove dulu track-nya. Nah, si track ini kurang lebih juga merupakan halaman bekerja kita Bapak Ibu. Jadi nanti output atau hasil dari video kita ini tergantung dari si bagian track ini Bapak Ibu. Jadi si track ini dia bisa berisikan video, bisa berisikan lagu, ataupun bisa berisikan teks dan juga gambar. Nah, misalnya kita lihat dulu Bapak Ibu di sini, kita play. Untuk nge-play-nya Bapak Ibu bisa menekan tombol space, ataupun Bapak Ibu bisa menekan tombol play ini. Nah, baik, selamat pagi. Nah, ini rekamannya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat di sini gambar video atau video saya ini dengan screen recording-nya ini dia masih overlap ya Bapak Ibu ya, masih tertimpa gitu ya. Jadi tidak begitu jelas. Dan di sini background saya pun masih berwarna hijau, tidak transparan. Jadi kelihatannya tidak bagus gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana caranya supaya menghilangkan background hijau ini supaya tidak overlap atau tabrakan dengan screen recordernya? Nah, Bapak Ibu bisa memilih atau klik di bagian video yang paling atasnya ini, atau video rekaman saya ini, yang ada gambar sayanya, diklik, atau ada gambar Bapak Ibunya. Nah, Bapak Ibu bisa atur posisinya. Misalnya posisinya mau ditaruh di bagian kanan bawah, ataupun ditaruh di bagian kiri atas. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan screen video yang Bapak Ibu miliki. Jadi kalau misalnya screen video yang mau di-highlight di bagian kiri, nah maka mungkin si gambar Bapak Ibunya bisa ditaruh di bagian kanan bawah, seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya gambarnya pun terlalu besar, Bapak Ibu bisa ngecilin gambarnya. Untuk mengecilkan gambarnya, Bapak Ibu bisa atur di bagian lingkaran yang ada pada sisi setiap videonya. Nah, ini ada lingkaran ya, bisa diatur seperti ini, besar dan kecilnya. Nah, lalu kalau misalnya kita tarik kan kadang gambarnya enggak atau videonya enggak presisi. Nah, supaya presisi bagaimana? Supaya presisi untuk besar dan kecilinnya, Bapak Ibu bisa menekan tombol CTRL atau tombol kontrol dan bisa dibesar dan kecilkan. Nanti dia akan presisi ya. Ngebesarin dan ngecilinnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini saya taruh gambar saya di bagian pojok kanan bawah supaya tidak terlalu menghalangi si screen recordernya, screen recordnya. Nah, sekarang gimana nih? Ininya kan gambar saya sudah ada, tapi di sini masih ada screen ataupun tembok yang berwarna hijau. Ini sangat menghalangi sekali kan ya. Nah, saya mau meremove atau menghapus si tembok berwarna hijaunya ini. Nah, gimana caranya? Caranya yang pertama, Bapak Ibu bisa klik di bagian track 2 atau videonya ini. Lalu Bapak Ibu klik kanan. Lalu di sini ada menu yang dinamakan Add Visual Effect. Dan Bapak Ibu pilih Remove a Color. Nah, nanti akan muncul satu buah satu buah tools di bagian sebelah kanan Camtasia-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya, di bagian properties-nya. Nah, langkah selanjutnya gimana nih Pak? Nah, langkah selanjutnya kita bisa klik di bagian color ini. Di sini ada color ya Bapak Ibu. Kita klik color-nya. Lalu kita klik di sini ada select color from image. Kita klik dan kita klik pada bagian background yang akan dihapus. Misalnya di sini saya mau menghapus background berwarna hijaunya, maka saya klik di bagian hijau ini. Nah, nanti secara otomatis si background ini akan terhapus ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin di bagian sini, maaf, kita pilih warna hijaunya yang pas ya. Bapak Ibu misalnya di bagian sini. Nah, kalau misalnya di sini masih ada hijau-hijaunya yang belum terhapus nih ya Bapak Ibu. Kalau misalnya secara detail mungkin terlihat ya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa atur juga di bagian tolerance. Di bagian tolerance ini Bapak Ibu bisa atur sehingga si hijau-hijaunya ini akan minim gitu ya, atau akan tidak nampak lagi. Ataupun di sini ada softness dan juga ada hue. Nah, ini hue-nya mungkin bisa dikecilkan, tapi divergence-nya kita kecilkan supaya, nah,
Jadi kita bisa atur di bagian sini, di bagian tolerance, softness, hue, dan juga divergent ini. Nah, sampai warna hijaunya benar-benar hilang ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih untuk menghilangkan background pada webcam kita bisa menggunakan fitur tadi ya, fitur yang dinamakan dengan fitur color remove a color. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu, atau mungkin ada materi yang masih belum jelas? Ya, Ya, silakan Bapak Bu boleh Gina. bertanya? Ya, silakan Bu Gina. Ya, ini kalau misalnya kita pingin gambar kita, gambar media pembelajaran kita itu sebagai background-nya bisa nggak? Media pembelajaran kita sebagai background, misalnya ada misalnya Bu Gina ngambil video dari suatu sumber, lalu si videonya ditaruh di background belakangnya gitu ya Bu? Iya, video yang kita bikin, nah Iya. itu sebagai background kita gitu. Jadi kita ada misalnya misalnya dia bisa dipindah-pindahin, posisi kita bisa pindah-pindah begitu, bisa? Oh, bisa Bu. Bisa Bu. Bisa. Begini caranya Bu. Jadi untuk misalnya Ibu Bu Gina mau menambahkan satu buah video mungkin yang sudah direkam melalui HP gitu ya misalnya Bu ya. Misalnya video caranya menghitung susah ya kalau melalui laptop ataupun HP gitu recordingnya, misalnya ditulis secara manual lalu ingin dimasukkan ke video pembelajarannya. Nah, langkah pertama, Bu Gina cukup menekan tombol plus ini, Bu Gina. Lalu Bu Gina klik import media, dan Bu Gina cari lokasi video pembelajaran yang ingin dimasukkannya. Misalnya di sini saya ingin memasukkan video tutorial di web programming, misalnya di sini sekolah coding dan PHP misalnya. Nah, misalnya ini saya ingin menambahkan video ini ya, video intro ini. Nah, nanti setelah dipilih videonya secara otomatis nanti akan muncul nih Bu Gina di bagian sini, di bagian media bin ini. Nah, misalnya saya mau ini dulu ya, hilangkan background yang ininya, yang video recording tadi. Saya ingin ganti menggunakan video yang saya rekam misalnya. Ini saya punya video ini, yang intro Facebook ini. Nah, video yang tadi Bu Gina sudah rekam, atau Bu Gina sudah ada di device lain yang sudah dimasukkan di bagian plus tadi, kan ini ya sudah tampak di sini. Bu Gina tinggal tarik saja ke bagian bawah dan posisikan di bagian track 1. Nah, di sini masih track sudah track 1 ya. Sudah track 1. Nah, seperti ini. Jadi nanti background yang akan muncul adalah video dari HP Bu Gina atau mungkin dari perangkat lain yang Bu Gina punya gitu, seperti itu Bu Gina. Ini sudah bisa. Nah, kurang lebih nanti background-nya akan berubah menjadi background yang sudah kita punya. Seperti itu. Bagaimana Bu Gina? Ya, kalau videonya itu kita taruh di track 1 gitu ya? Iya. Nah, iya, kalau benar Bu Gina. Yang ininya, yang gambar kitanya, yang ini kan gambar Mas ya, yang ada di track 2 kan gambar kita ya? Iya, nah, benar itu, Bu. Nah, gambar kita itu di mana nanti akhirnya? Gambar kitanya ditempatkan di track 2. Jangan sampai gambar kitanya ada di track yang lebih bawah dari background-nya, Bu Gina. Jadi misalnya, ini mungkin saya bikin track baru ya. Di sini insert track, both, di sini ada track 3. Lalu misalnya di sini saya tambahkan nih video tadi di track 3. Nanti kalau misalnya saya tambahkan ini di bagian track 3, si video yang baru saya tambahkan ini, dia akan menghalangi gambar saya tuh ya, Bu Gina. Jadi gambarnya tidak nampak ya. Gambar kitanya tidak nampak seperti itu. Jadi sebisa mungkin di background di paling bawah. Oh iya, Bu Rati. Mungkin bisa tolong disampaikan kepada rekan-rekan itu, bisa mungkin sekalian ini bareng mencoba Pak Firza, mungkin sambil menunggu ini sesi tanya jawab langsung, mungkin yang lainnya bisa ikut
mempersiapkan perangkatnya mulai dari instalasi biar bisa ikut bareng-bareng ya Pak. Jadi biar sama-sama bisa dipahami mungkin Pak Firza. Silakan Pak Firza, terima kasih. Oh iya, baik berarti. Ya, mungkin kita coba lagi ya Bapak Ibu ya, sama-sama. Kita ulang dari tadi setelah kita merecord ya rekaman kita. Jadi nanti kan ada 2 buah track ya. Track 1 dan track 2. Afwan Bapak, boleh tanya dulu Oh iya, sebelum silakan latihan, Bu. Ya, silakan Saya Bu. dari tadi mencoba dari sebelum awal mulai mencoba Iya, Bu. untuk mendownloadnya, tapi nggak berhasil sudah ada WinRAR-nya sudah muncul. Nah itu di Iya, Bu. ekstraknya ekstrak hill atau ekstrak file ya Pak ya? Karena tadi sudah muncul di desktop itu Camtasia tapi nggak bisa dibuka, katanya ada kesalahan apa gitu. Saya suruh mencoba lagi. Oh, Itu ada masalahnya kesalahan. gimana ya Pak? Oh ya, Terima kasih. ya baik Bu Sadik ya, Bu Amel ya, Bu Amel. Ini jadi sebentar saya cari dulu ya Bu filenya. Nah, mungkin di sini. Nah, jadi kan nanti filenya itu kurang lebih seperti ini ya, Bu Amel ya. Filenya file WinRAR. Nah, Bu Amel bisa klik filenya ini terlebih dahulu. Tapi kalau sebisa mungkin Bu Amel, Bapak Ibu sekalian sudah menginstal aplikasi yang dinamakan WinRAR ya, WinRAR ataupun WinZip. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, si foldernya ini diklik, lalu pilih yang ekstrak to, lalu pilih tempat mengekstraknya di mana. Misalnya di sini saya mau taruh di desktop. Kita klik OK, kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Nah, seperti ini. Setelah proses ekstraknya selesai, nanti kita akan lihat si foldernya tadi sudah ada pada desktopnya. Tadi karena saya pilih desktop, maka si filenya tadi yang sudah kita ekstrak akan muncul di bagian desktop. Nah, ini foldernya, bisa Bapak Ibu klik, nanti di sini sudah langsung ada filenya ya, ada 3 file. Mohon maaf ini. Nah, filenya ada 3, ada 2, ada file Camtasia dan file silence install. Nanti Bapak Ibu bisa klik yang file Camtasia 2019 ini. Seperti itu Bu Amel. Iya Pak, makasih, saya coba dulu Pak. Oke, baik Bu Amel ya. Kalau ada kendala silakan langsung saja di ini. Iya Pak. Iya, disampaikan Bu. Iya Bu. Sama-sama Bu. Oke, mungkin kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi setelah videonya tadi kita masukkan ya Bapak Ibu, atau sudah pindah ke posisi video editingnya. Nah, di sini kalau kita lihat baru nampak video recording dan juga screen dari ininya saja ya, webcamnya saja ya, tampilan dari rekaman webcamnya saja. Di sini masih belum ada efek apapun. Misalnya mungkin Bapak Ibu mau menambahkan tulisan atau mungkin Bapak Ibu mau menambahkan efek lain. Nah, itu mungkin kita akan coba bahas satu persatu ya Bapak Ibu di sini. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, misalnya di bagian sini, baik sekarang aplikasi. Ketika ngeklik ini, di recording ketika ngeklik ini, si kursor sayanya ini masih nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Dia masih putih seperti ini. Nah, kita lihat tuh dia masih putih. Kadang atau sekilas tidak akan terlihat ya. Atau samar-samar ya dengan background yang berwarna putih juga. Nah, kita bisa menggunakan efek-efek yang ada pada si Camtasia untuk menambahkan warna pada kursor ini. Jadi nanti si kursornya dia akan ngikutin. Si warna ini akan ngikutin si kursornya. Nah, gimana caranya? Caranya kita bisa klik di bagian video recordingnya. Kita klik dulu bagian video recordingnya. Lalu kita klik modify. Dan kita klik di sini add effect. Dan kita pilih kursor effect. Lalu pilih spotlight. Nah, seperti ini. Nah, kalau spotlight nanti yang terlihat itu hanya bagian kursornya saja, yang terang hanya bagian kursornya saja.
Nah, tapi kalau menggunakan spotlight ini dia tidak terlihat background yang tidak terpilih oleh si kursornya. Nah, mungkin kita bisa menggunakan efek lain. Di sini kita bisa menggunakan efek, misalnya add effect, cursor effect. Di sini ada highlight. Nah, kalau highlight nanti si kursornya dia akan berwarna kuning. Nah, jadi mau si kursornya bergerak kemana, si lingkaran kuning ini dia nantinya akan tetap mengikuti si kursornya. Jadi nanti kursornya ini ketika Bapak Ibu ingin menunjukkan menu misalnya, menu program, ataupun menunjukkan bagian dari gambar kepada siswa-siswa, si kursornya ini akan lebih jelas ya dilihat oleh si siswanya. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan efek klik ya. Di sini kan ketika si kursornya itu ngeklik, dia masih belum ada animasi apapun. Nah, kita bisa tambahkan animasinya dengan cara menambahkan di modify, add effect. Ini diklik dulu ya, jangan lupa Bapak Ibu, track satunya diklik, lalu klik modify, add effect, cursor effect, lalu pilih left click. Di sini ripple. Kalau ripple itu nanti dia efeknya seperti air menetes. Nah, di sini ada banyak efek ya, tapi di sini saya gunakannya ripple. Lalu satu lagi untuk klik kanannya ya. Jadi nanti di kursornya atau di mouse-nya ketika kita klik kanan, nanti dia ada efek ripple-nya atau efek ketika si kursornya diklik nanti dia akan ada efek air menetes seperti itu ya. Ini misalnya ketika saya klik nih misalnya. Nih diklik. Cara mengklik 2 kali pada. Nah, jadi dia ada efek itunya tadi ya, sekilas ada efek air menetesnya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan efek ripple seperti itu. Nah, selain itu Bapak Ibu pun bisa menambahkan teks ya pada Camtasia ini. Bisa menambahkan teks, bisa menambahkan audio, dan juga bisa menambahkan gambar. Nah, lalu gimana Pak caranya menambahkan gambar? Caranya menambahkan gambar, Bapak Ibu bisa klik plus ini, plus yang ada di sini. Lalu Bapak Ibu klik import media. Dan Bapak Ibu bisa pilih gambar yang akan Bapak Ibu masukkan. Misalnya di sini saya punya satu gambar ya. Mungkin di sini saya cari dulu gambarnya. Misalnya di sini ada gambar Universitas Nasional. Misalnya ini saya tambahkan dulu. Saya klik, nanti secara otomatis di media bin-nya dia akan muncul gambar si Universitas Nasionalnya. Nah, tapi di video ini masih belum ada kan gambar Universitas Nasionalnya. Nah, untuk menambahkannya, kita bisa tarik si Universitas Nasional ini ke bagian track yang paling atas atau track 3 ya. Di sini kita tambahkan, kita klik, nanti secara otomatis gambar Universitas Nasionalnya dia akan muncul pada videonya ya, seperti ini. Nah, lalu di sini si logo Universitas Nasional ini hanya ada kotak kecil, sedangkan si video dan si rekamannya ini ada kotaknya lebar sekali, Pak. Itu maksudnya apa sih, Pak? Nah, jadi si kotak-kotak ini dia adalah timeline atau durasi dari si media itu akan muncul. Jadi kalau misalnya si gambar Universitas Nasional di sini kan durasinya hanya sampai waktu 03 ya, atau hanya 3 detik. Jadi setelah videonya itu berjalan 3 detik, misalnya di sini detik kelima, nah nanti si gambar Universitas Nasional itu akan hilang. Nah, jadi di sini harus disesuaikan juga Bapak Ibu. Si gambarnya ini akan muncul sampai detik keberapa. Misalnya di sini saya mau Universitas Nasionalnya muncul sampai detik terakhir. Nah, maka di sini Bapak Ibu bisa tarik nih atau lebarkan si kotaknya ini sampai yang paling akhir. Nah, ini bisa gunakan juga minusnya. Zoom dan zoom in, zoom out-nya bisa digunakan. Nah, misalnya saya tarik sampai akhir video. Nah, jadi nanti dari awal sampai akhir video akan muncul gambar Universitas Nasional. Nah, lalu kalau kita lihat di sini gambar Universitas Nasionalnya itu adanya di tengah-tengah, akan sangat ini sekali kan, ngalangin, mengganggu sekali gitu kan. Mengganggu kita melihat konten videonya. Nah, kita bisa langsung ubah ukuran dari si logo Universitas Nasionalnya. Bisa kita kecilin ya Bapak Ibu. Bisa kita besarkan dan kecilkan. Nah, lalu kita bisa atur juga posisinya. Misalnya di sini logo Universitas Nasionalnya ingin saya ubah ke pojok kiri atas. Nah, seperti ini.
atau mungkin pojok kanan atas saja ya, supaya kayak TV kan. TV kan biasanya logo TV-nya di kanan atas ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti secara otomatis si gambarnya ini ada di bagian atas, gambar kitanya ada di bawah, dan di belakang itu adalah screen recorder-nya. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya menambahkan audio? Tadi menambahkan gambar kan sudah bisa. Lalu menambahkan audio bagaimana caranya? Nah, untuk menambahkan audio, Bapak Ibu bisa lakukan hal yang sama dengan menambahkan gambar tadi. Kita klik plus, lalu kita klik import media, dan kita pilih suara ataupun audio yang akan kita masukkan. Misalnya di sini saya punya audionya di downloads. Kita cari misalnya di sini ada audio. Nah, ini dia ada audio Sobakasu, misalnya nama audionya. Nanti secara otomatis si Camtasia akan menampilkan audio yang sudah kita tambahkan. Di sini ya Bapak Ibu. Ini audionya. Audionya bisa langsung kita tarik saja Bapak Ibu. Si audio ini nggak apa-apa ditempatkan di paling atas ataupun paling bawah, karena si audio ini nantinya tidak akan overlap ya, atau tidak akan tabrakan sama si gambarnya, karena dia hanya bersifat suara saja Bapak Ibu ya. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, lalu kita sesuaikan posisinya, dan misalnya si audionya ini kita samakan durasinya sampai videonya selesai. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya play videonya, jadi selain ada suara saya, ada juga suara dari audionya. Nah, ada suara audionya juga ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini kan kalau kita play lagi, kalau saya play lagi ya ini Bapak Ibu, si audionya ini dia ini banget ya, apa namanya, overlap banget sama suara saya gitu. Nah, gimana caranya supaya si audionya ini dia suaranya kecil aja gitu, tidak mengganggu pembicaraan misalnya, atau tidak mengganggu materi yang kita sampaikan. Nah, kita bisa kecilkan volume dari si audionya. Gimana cara mengecilkannya? Kita klik audionya, lalu di sini ada garis berwarna hijau Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ditarik ke bawah, berarti dia audionya nanti akan semakin kecil. Kalau ditarik ke atas, nanti suaranya semakin besar. Misalnya di sini saya suaranya jadikan 10% ya. Nah, nanti suaranya akan kecil ya. Suaranya tidak akan mengganggu dari video atau suara audio pada video kita. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu setelah menambahkan gambar dan menambahkan audio, kita juga bisa menambahkan teks atau tulisan. Misalnya pada saat Bapak Ibu ingin memberikan media pembelajaran atau bikin video pembelajaran, ada link yang harus dibuka, atau mungkin buka YouTube dengan link di bawah ini misalnya. Nah, itu kita bisa tambahkan Bapak Ibu dengan bentuk teks. Nah, gimana cara menambahkan teksnya? Bapak Ibu bisa pilih menu annotation. Nah, di sini ada banyak pilihan ya Bapak Ibu ya. Ada berbagai macam teks yang bisa kita tambahkan. Di sini ada kotak-kotaknya ataupun ada yang berupa teks saja. Misalnya di sini saya akan pakai tulisan atau teks yang berupa teks saja ya Bapak Ibu ya. Caranya kita tarik si tulisan ini, lalu kita drop di bagian videonya ini atau bagian editing Camtasia-nya. Nah, di sini akan muncul ABC ya. Nah, lalu gimana cara ngubah teksnya? Di sini kan teksnya masih ABC. Kita klik ABC-nya, kita klik 2 kali. Nah, sehingga nanti akan keblok ya. Si ABC-nya ini dia akan keblok. Nah, Bapak Ibu bisa langsung tulis di keyboard Bapak Ibu sekalian. Misalnya di sini saya akan tulis http://firza.xyz. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan ada tulisan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kan kalau kita lihat tulisannya berwarna putih, nggak kelihatan, dan fontnya itu besar. Gimana cara ngecilin fontnya? Nah, cara ngecilin fontnya di sini di bagian properties, kita bisa besarkan dan kecilkan Bapak Ibu. Nah, seperti ini akan nambah kecil ya teksnya. Lalu kalau misalnya mau ngelebarin tulisannya, teksnya kita bisa lebarkan seperti ini, bagian si teks editornya. Nah, kurang lebih seperti ini, firza.xyz ya. Misalnya seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nampilin misalnya website pembelajaran ataupun link dari YouTube-nya, YouTube yang akan diberikan kepada siswa dengan cara menggunakan teks tersebut ya.
Nah, tapi kalau kita lihat nih di sini teksnya ini kan warnanya warna putih ya. Gimana kalau misalnya ketika background-nya itu berwarna putih? Jadi nanti si teksnya nggak akan kelihatan. Nah, si teksnya ini bisa kita ganti warnanya ataupun bisa kita kasih background belakang si teksnya. Nah, mungkin di sini yang lebih umum digunakan, kita gunakan atau kita tambahkan garis tepi pada teksnya ya, atau kita tambahkan garis supaya si teksnya itu jelas gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya Bapak Ibu bisa klik di bagian more, lalu Bapak Ibu pilih bagian visual effect. Nah, di sini ada drop shadow dan border. Bapak Ibu bisa pilih yang border, misalnya di sini saya akan menambahkan garis tepi pada teksnya, lalu si bordernya ini saya tarik dan taruh di bagian track teks tadi. Nah, seperti ini. Dan si bordernya dikasih warna, misalnya warna garis tepinya apa? Warna garis tepinya misalnya merah, ataupun warna garis tepinya misalnya hitam. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia ada semacam kayak garis tepinya ya Bapak Ibu. Nah, ini warnanya mungkin bisa diganti dulu seperti itu. Di sini ada thickness, ketebalan dari ininya ya. Dari si ininya apa? Si teksnya. Atau mungkin kalau misalnya tidak mau menggunakan border, kita bisa juga menggunakan drop shadow. Kita klik nih bagian drop shadow. Si drop shadow ini nanti akan memberikan bayangan ya, seperti ini. Bayangan pada teks kita ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya tulisan firza.xyz-nya. Kita tambahkan dengan efek drop shadow atau efek bayangan. Nah, ini scale untuk ukuran dari si teksnya bisa kita atur. Kita bisa atur juga ininya ya, kemiringan dari si drop shadow-nya atau warna kemiringan bayangannya ya. Misalnya bayangannya seperti ini. Lalu kita bisa atur posisi bayangannya juga. Ketebalan dari bayangannya bisa kita atur juga ya Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti ini. Dan blur ataupun efek buram pada bayangannya pun bisa kita atur. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, menambahkan efek pada tulisan di Camtasia. Jadi nanti ketika warnanya dia berubah menjadi warna putih, background-nya berubah menjadi warna putih, nantinya teks kita tetap akan terlihat dengan menggunakan efek bayangan seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, atau mungkin ada yang mau mengoreksi apakah ada yang salah gitu terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Firza, mohon izin mengingatkan waktu kita, mohon maaf juga Bapak Ibu semuanya, waktu kami 15 menit lagi lebih kurang karena ada schedule rapat selanjutnya di fakultas. Firza, silakan dilanjut. Baik Bu Ratih, mungkin kita lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kita anggap di sini videonya sudah kita edit ya, editnya sudah selesai. Jadi di sini background dari webcamnya sudah hilang, lalu di sini sudah ada tulisan dan juga ada logonya. Nah, langkah selanjutnya supaya bisa kita upload ke YouTube atau mungkin bisa kita upload ke WhatsApp. Nah, kita harus mengimport atau harus mengekspor si video ini dulu, Bapak Ibu. Jadi video ini kan masih berbentuk project. Nah, kita harus ekspor atau kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk video yang umum ada pada aplikasi WhatsApp ataupun YouTube ya. Nah, cara mengekspornya atau cara mengcompile-nya Bapak Ibu bisa klik di bagian tombol share di sini. Lalu di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ada YouTube, ada Google Drive, ada local file. Kalau YouTube berarti nanti si videonya akan langsung di-upload ke YouTube. Kalau Google Drive berarti nanti si videonya akan langsung di-upload ke Google Drive. Nah, tapi di sini saya akan buat videonya tersimpan dulu di local file atau di komputer kita. Nah, maka Bapak Ibu bisa klik local file-nya. Lalu di sini ada beberapa pilihan menu Bapak Ibu. Ada menu share to YouTube, share to screen, cast.com, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya rekomendasikan Bapak Ibu untuk pilih custom production setting. Jangan pilih MP4 ya. Soalnya nanti kalau MP4 ada beberapa settingan yang dia tidak support ke YouTube ataupun media player yang ada pada website ya.
Jadi kita pilih dulu custom production setting. Nah, lalu Bapak Ibu klik atau tekan tombol next-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada WMV, ada AVI, GIF, M4A, dan juga di sini ada recommended-nya MP4 Smart Player. Nah, saya rekomendasikan di sini Bapak Ibu memilihnya MP4 Smart Player karena dia sudah support untuk HTML5. Jadi nanti bisa dibuka di halaman website seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita klik next. Ini kita klik next lagi dan kita klik next lagi. Lalu di sini kita bisa pilih tempat menyimpan video production-nya atau video yang sudah diproduksinya. Videonya mau kita simpan di mana? Misalnya di sini saya simpan di bagian desktop. Lalu di sini saya akan buat folder misalnya Camtasia gitu ya. Camtasia. Nah, kita pilih folder tempat menyimpannya. Di sini saya pilih Camtasia, open, lalu kita save. Seperti ini. Lalu kita klik button atau tombol finish. Nanti secara otomatis si Camtasianya akan tertutup dan si Camtasia akan melakukan proses rendering. Jadi proses rendering ini adalah proses penggabungan media-media yang tadi sudah kita tambahkan, baik itu media gambar, media video, audio, dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan utuh, yakni kesatuan video gitu ya, dalam bentuk video Bapak Ibu. Nah, ini proses renderingnya Bapak Ibu bisa tunggu sampai 100%. Untuk cepat dan lambatnya rendering video ini ditentukan dengan spesifikasi komputer yang Bapak Ibu gunakan. Karena di sini saya menggunakan spesifikasi komputer yang biasa-biasa saja, jadinya saya proses renderingnya cukup lama gitu ya. Barangkali di sini kalau Bapak Ibu menggunakan komputer yang speknya tinggi, pastinya proses renderingnya ini akan semakin cepat. Seperti itu. Jadi nanti setelah rendering videonya selesai, nanti Bapak Ibu akan memiliki beberapa file. Di sini misalnya saya buka video yang sudah saya render. Nih misalnya di sini di DP pertemuan 12. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa file Bapak Ibu. Ada file HTML, ada file MP4, XML dan lain sebagainya. Nanti yang Bapak Ibu bisa unggah ke YouTube dan unggah ke WhatsApp itu adalah yang formatnya MP4. Nah, ini seperti ini. Dan Bapak Ibu pun bisa buka di komputer Bapak Ibu videonya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ataupun mungkin ada materi yang masih belum jelas, Bapak Ibu, silakan. Bu Ade boleh? Ya, silakan, Bu. Ya, silakan Bu Ade. Oh iya, Pak Punten, biasanya kan kita misalnya membuat video itu mungkin 3 menit atau 4 menit begitu ya. Nah, untuk mengeceknya apakah misalnya video kita sudah benar atau belum, kan biasanya suka jalan sendiri itu ya. Iya, benar, Bu. Nah, itu kalau pakai Filmora kan biasanya kadang lama ya, ada nge-lag-nya gitu. Kalau pakai Camtasia aman, Pak? Kalau nge-lag itu sebenarnya ini ya Bu ya, tergantung dari spesifikasi komputernya Bu. Jadi bukan ke aplikasinya Bu Ade seperti itu, jadi lebih ke komputernya gitu Bu. Seperti itu Bu. Jadi kalau spesifikasi komputernya sudah memenuhi, biasanya dia nggak akan ada nge-lag-nya gitu Bu. Oh gitu, iya. Baik Pak. Iya, iya Bu, baik. Bu Susi boleh nanya Bapak? Ya, silakan Bu Susi. Bapak ini tadi menyambung sih pertanyaan dari Bu Ade. Ketika kita melakukan rekaman, proses merekam begitu ya, kemudian di tengah-tengah ternyata sebenarnya ada kesalahan penyampaian materi misalnya, tapi udah terlanjur tuh, dan jadi udah selesai. Nah itu nanti kalau mau motong yang salah itu caranya gimana ya? Oh iya Bu, baik Bu. Tadi saya lupa sampaikan, mohon maaf Bu. Ini saya coba buka lagi ya Camtasianya. Nah mungkin kalau misalnya ada kesalahan gitu ya di bagian editingnya, lalu kita mau, atau perekamannya misalnya ada kesalahan, lalu kita mau buang bagian yang salahnya misalnya. Nah caranya itu cukup mudah Bapak Ibu. Kita pilih dulu, misalnya di sini saya mau hapus
misalnya ada kesalahannya itu di detik ke-6 ya Bapak Ibu ya, detik ke-6 sampai ke detik ke-9. Nah, saya mau hapus nih detik ke-6 sampai detik ke-9-nya. Mau saya ganti dengan video lain misalnya atau dengan rekaman lain. Nah, cara ngehapusnya Bapak Ibu bisa klik di bagian sini nih. Di sini ada bagian split. Nah, Bapak Ibu klik bagian split satu, nanti secara otomatis si videonya dia akan terbagi menjadi 2. Video yang 0 detik sampai 6 detik, video yang 6 sampai 9 detik, 6 dan sampai beres ya, videonya beres. Nah, lalu di sini kita split lagi nih Bapak Ibu di bagian 9 detiknya. Kita klik lagi di sini split. Mohon maaf di sini saya klik dulu ya. Nah, ini kita split lagi sehingga nanti videonya dia akan kebagi menjadi 3. Video yang 0 detik sampai 6 detik, video 6 sampai 9 dan 9 sampai seterusnya. Nah, karena kita mau buang yang 6 sampai 9, nah Bapak Ibu bisa klik nih yang tengah-tengahnya. Ini kan bagian 6 sampai 9. Lalu Bapak Ibu bisa klik kanan dan tekan delete. Nah, secara otomatis nanti videonya ini akan kepotong ya Bapak Ibu ya. Ini gambar sayanya nggak ada gitu. Nah, misalnya saya punya video lain nih, video lain yang ada pada atau saya tambahkan video rekaman baru. Saya ingin ganti di bagian kosong ini. Nah, Bapak Ibu cukup mudah, Bapak Ibu cukup tarik video rekaman yang barunya, lalu Bapak Ibu taruh di bagian sini. Jadi misalnya videonya tuh ini. Nah, seperti ini misalnya. Mohon maaf. Nah, misalnya ini video yang udah dihapus ya. Lalu kita mau tambahkan misalnya. Kita tinggal tarik video yang akan dijadikan penggantinya, lalu kita taruh di bagian kosong ini, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini karena videonya panjang ya. Kita harus samakan juga durasinya, Bapak Ibu. Lalu kita bisa tarik nih ininya. Misalnya video yang barunya itu durasinya 5 detik ya, berarti dari detik ke-6 sampai detik ke-11. Maka video yang selanjutnya kita bisa taruh di detik ke-12. Seperti itu, Bu Susi. Ya. Tapi kalau misalnya nggak mau ada yang ditambahkan, mau dihapus aja? Kalau mau dihapus aja, misalnya kayak tadi ya, aja. Ya tinggal diseret aja Bu Susi. Jadi misalnya kan tadi di sini yang 6 sampai 9 ingin saya hapus ya, tinggal dipilih aja, lalu kita delete. Lalu yang bagian kanannya ini, yang bagian 9 detiknya ini sampai selesainya, diseret aja Bu Susi ke sini. Jadi nanti dia akan nyatu nih Bu Susi. Misalnya di sini saya jalankan. Nah, jadi dia tetap nyatu gitu Bu Susi. Nggak ada potongan dari videonya. Seperti itu. Ya, makasih Pak. Ya, baik, sama-sama Bu Susi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya barangkali Ustadz Firza boleh bertanya. Pak Stianto, maaf. Ya, terima kasih Ustadz Firza. Ini kalau ingin digabungkan dengan Zoom, memungkinkan nggak untuk Camtasia ini, Ustadz? Untuk Zoom, ya. Ya, silakan Ustadz. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Stianto. Lalu kalau untuk digabungkan si Camtasia ini dengan Zoom bisa atau tidak? Ini pertanyaan bagus ya dari Pak Stianto. Pastinya bisa Pak. Jadi kita bisa merekam Zoom-nya terlebih dahulu. Misalnya di sini saya punya rekaman video Zoom ya. Di sini saya punya rekaman video Zoom. Misalnya rekaman kuliah ya. Pak Setianto, rekaman video Zoom-nya itu bisa langsung diedit di Camtasia-nya. Bisa langsung import di bagian add media gitu Pak Setianto. Saya di sini saya punya rekaman kuliah. Lalu kita tunggu dulu sampai proses Camtasia editornya kebuka ya. Jadi nanti di aplikasi Camtasia editornya kita bisa edit video rekaman Zoom-nya. Jadi nanti akan terintegrasi seperti itu Pak Setianto. Jadi nanti kita bisa langsung edit rekaman si Zoom-nya ini dan kita bisa tambahkan efek-efek ataupun tulisan ataupun media
sebelum kita unggah ke YouTube misalnya. Seperti itu, Pak Setianto. Nah, jadi misalnya di sini saya buka lagi ininya, Camtasia-nya ini cukup lama ya, masih loading project-nya. Nah, kita bisa tambahkan juga nih, Pak Setianto, misalnya anggap di sini saya belum punya track apa-apa, belum ada video apa-apa di sini. Saya hapus dulu, saya anggap masih kosong ya misalnya. Ini saya remove track, dan remove track. Nah, misalnya saya ingin ngedit video Zoom-nya atau rekaman Zoom-nya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di bagian import media, lalu Bapak Ibu pilih video yang Bapak Ibu sudah rekam. Saya di sini taruh di Drive E ya, di bagian rekaman kuliah misalnya. Di sini video Zoom-nya rekaman kuliah, di folder rekaman kuliah. All file ya, all file formatnya tidak cocok ya, harusnya bisa ya di video deh kalau nggak salah. Video capture harusnya sih bisa ya Pak Setianto ya. Jadi nanti di sini akan ada rekaman dari videonya. Nanti Pak Setianto bisa ngedrag misalnya ini rekaman videonya. Kita anggap ini rekaman video Zoom-nya. Kita klik 2 kali, nanti rekaman videonya ini akan masuk di media bin-nya. Dan Pak Setianto nanti bisa edit nih, ditarik ke bagian track 1 ataupun track yang ada pada Camtasia-nya. Lalu Pak Setianto bisa melakukan proses editing menggunakan Camtasia-nya. Seperti itu, Pak. Ya, misalnya seperti ini ya. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih, Ustaz. Nanti juga saya coba-coba. Mestinya bisa ya, terintegrasi ya. Ya. Oh, ya semestinya bisa, Pak Setianto. Iya. Ya. Berarti sistemnya kayak OBS itu kan sama Ada ya, lagi? berarti bisa. Ya. Iya, Pak Setianto. Bisa jadi nanti kan si OBS dan si Zoom-nya ini dia akan ngebuat satu buah file ya, file video. Nah, nanti si videonya ini bisa diedit di Camtasia-nya. Seperti itu, Pak Setianto. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Pak Setianto. Ada lagi, Bapak Ibu, yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ya, silakan Bapak Nana. Oh iya, Ustaz. Ini terima kasih. Alhamdulillah nih, saya ada tambah pengetahuan. Untuk antara video dan audio itu Ya. bisa dipotong, diselipkan di tengah atau mungkin harus ngikutin track ya. Misalnya ini ada videonya, kemudian di tengah-tengah itu ada audio yang akan ditambahkan, kemudian tengah-tengah kita potongan videonya kita tambah lagi, terus ganti audio lagi berikutnya. Itu ya, ya tadi Bang. Ya, seperti itu mungkin tadi. Jadi istilahnya ya, baik. Tentu saja bisa ya, Bapak Nana, untuk kita mau nyelipin audio gitu misalnya di antara video ya, itu bisa sekali. Nah, caranya ini mungkin saya tunggu lagi ya. Tadi saya close, Camtasia-nya saya buka lagi. Jadi nanti kita bisa nyelipin audio di tengah-tengah video. Misal audionya itu kita bagi menjadi 3, misalnya audio atau video opening, video closing, dan video penjelasan. Nah, di video penjelasan ini kita mau hanya ambil audionya saja, atau mungkin kita hanya mau menambahkan audio saja, tidak ada videonya. Nah, itu bisa. Nah, mungkin ini saya coba praktekkan. Saya buka dulu ininya, Camtasia-nya, mohon maaf. Kita tunggu dulu. Ya, kita buka. Mohon izin Pak Firza dan Bapak Ibu guru, mohon maaf sekali ini mungkin ya pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, sebelum acara kegiatan sendiri kami tutup. Maka silakan Pak Firza. Oh iya Bu, baik Bu. Ini misalnya
kita punya video utuh ya seperti ini ya Bapak Ibu, video rekaman misalnya. Ini kurang lebih video rekamannya seperti ini. Ini saya hapus dulu tracknya mungkin. Ini mungkin saya bagi dulu ya audionya, misalnya. Audionya ini saya buat misalnya 20 detik ya Bapak Ibu ya. Ini saya jadikan 20 dulu. Lalu audionya di sini saya potong dan 20 detik sampai selesainya ini saya hapus. Jadi kurang lebih durasi audionya, ini yang track 2 ini audio ya Bapak Ibu ya. Audionya ini 20 detik. Lalu ini videonya ada kurang lebih 3 menit. Lalu misalnya saya mau dari menit 0 sampai menit ke-20 itu video, lalu dilanjut audio dan dilanjut lagi video misalnya. Nah, itu bisa saja langkah pertama Bapak Ibu harus potong dulu videonya sesuai kebutuhan. Misalnya di sini saya potong durasinya 20 detik sampai detik ke-40 ya misalnya Bapak Ibu. Seperti ini. Ini saya potong dulu. Jadi nanti di detik 20 sampai 40 misalnya akan kita hapus ya videonya. Kita gantikan dengan audio. Nah, ini kita sesuaikan saja Bapak Ibu. Si audionya kita sesuaikan seperti ini. Jadi nanti ketika di menit ke-19, ini misalnya menit 19-nya masih berupa gambar, masih berupa videonya. Lalu pada menit 20, audionya hilang dan akan muncul audionya. Seperti itu. Jadi gambarnya hilang, gambar videonya hilang, hanya muncul audionya saja. Seperti itu, Pak. Ya. Baik. Ya, syukur. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dan juga bertanya. Alhamdulillah di sini juga saya menemukan tambahan ilmu baru ya. Tadi dari Bapak Ibu ada yang menambahkan dan juga bertanya. Mungkin saya cukupkan saja. Saya kembalikan lagi ke Bu Rati. Ya, Bu Rati. Baik, terima kasih banyak Pak Firza. Terima kasih banyak Pak Firza atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi kami dari tim Universitas Nasional mohon maaf jika waktunya ini sangat terbatas ya, karena memang kami harus berbagi waktu dengan kegiatan di fakultas, jadi sudah di-remandikbud untuk mempersiapkan rapat selanjutnya. Baik, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Kesimpulan yang bisa ditarik Camtasia ini adalah salah satu ya Bapak Ibu dari video recording dan juga masuk ke dalam kategori video editor ya. Ada beberapa kemudahan, insya Allah untuk Camtasia sendiri sudah bisa istilahnya memberikan solusi bagi Bapak Ibu ingin membuat tutorial media pembelajaran. Insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Firza bisa diuji coba nanti di perangkat Bapak Ibu masing-masing. Untuk kegiatan siang hari ini sudah saya rekam, nanti akan saya berikan kepada Bu Ira ya untuk disampaikan kembali kepada pihak sekolah, jadi mungkin bisa untuk mereview kembali kegiatan siang hari. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Firza atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai moderator menutup untuk sesi bincang siang hari ini, sharing knowledge siang hari ini. Sekali lagi saya pun mohon maaf atas segala silap dari saya jika kurang bisa mensupport kegiatan siang hari dengan baik. Semoga apa yang disampaikan Pak Firza bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelum diakhiri, saya kembali mengingatkan di forum chat sudah ada link untuk absensi Bapak Ibu ya. Jadi tolong dibantu diisi. Insya Allah nanti akan diberikan sertifikat untuk pengiriman Insya Allah by email Bapak Ibu semuanya. Baik, saya tutup untuk siang hari ini. Sesinya saya kembalikan kepada Ibu Ira Diana Sobutati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih Pak Firza atas sharing knowledge-nya. Mudah-mudahan bermanfaat
untuk kami semua ya. Jadi punten Bapak Ibu, bukan berarti kami di sini lebih tahu. Ini sebetulnya hanya sharing saja. Jadi programnya memang kami harus sharing apa yang kami punya. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Nanti mudah-mudahan ke depannya akan lebih ada lagi sharing yang lain. Mungkin nanti kami berkomunikasi lagi dengan Pak Agus untuk program berikutnya. Mudah-mudahan masih berkenan ya Pak Agus untuk Insya Allah ditunggu kami Ibu. repotkan. Insya Allah. Oh, Insya Allah. iya Mangga. Terima kasih juga untuk Bu Rati yang sudah menemani Pak Firza untuk sharing. Mohon mengingatkan juga yang tadi Bu Rati sampaikan bahwa nanti sertifikat akan di-blast dari panitia ke email Ibu Bapak yang hadir dan mengisi presensi dari link yang tadi sudah di-share. Mudah-mudahan semua bermanfaat ya. Mohon maaf ada kekurangan dan nanti ke depannya jika ada program kami selanjutnya nanti kami akan komunikasi dengan pihak sekolah. Kemudian nanti untuk sertifikat selain di-blast ke email Bapak Ibu, nanti juga kami akan kirimkan ke email Tata Usaha SDIT supaya nanti ada database ya Pak Agus untuk kami dan untuk pihak sekolah barangkali membutuhkan gitu. Oke, sekian saja dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, mau meluangkan waktu untuk menyambut kami di sini walaupun secara virtual. Mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan. Kami berlima ya tadi ya tim kami mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Fajar, kepada Pak Agus, kepada jajarannya semua, Bapak Ibu guru semua, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum ditutup, alhamdulillah rangkaian acara pengabdian kepada masyarakat ya, kerjasama dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional yang oleh Bu Ira, Bu Rati, Bu Adianingsi, Bu Nurhayati, dan pembicara yang luar biasa, Pak Firza, alhamdulillah sudah bisa berkenan untuk bekerja sama dengan sekolah kami. Semoga ini bukan awal dan akhir Ibu ya, Bapak. Semoga kita bisa terus sharing, berbagi ilmu dengan rekan-rekan kami di Insan Tama. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Kami sampaikan ke siswa-siswa kami. Insya Allah itu pun menjadi ilmu yang mengalir keberkahannya buat rekan-rekan di FTKI ya, Universitas Nasional. Baik, insya Allah Bapak Ibu, demikian acara PKM ini semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan buat kita semua. Kita tutup acara di siang ini dengan sama-sama mengucapkan rasa syukur, hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifatul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mira dan kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Jazakallah khair Bapak Ibu.